Cara bersyukur terhadap harta, supaya hartanya nambah. Terus saya tinggal 10 menit lagi. 1 Quran surah ke-9 ayat 103. Tahan. Fokus baik-baik. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah dari sebagian harta mereka sedekah untuk satu perbuatan baik. Jadi ingat baik-baik, sedekah itu dalam bahasa Al-Quran itu menunjuk semua perbuatan baik, semua yang baik. Di fikih disebut kullu ma'rufin sedekah, semua yang baik-baik disebut dengan sedekah. Zakat disebut sedekah, infak sedekah, salat sedekah. Jadi semua yang baik-baik. That's it? Jadi jangan dipersempit pemaknaannya sedekah itu hanya dengan uang dimasukin kotak, tidak. Semua yang baik-baik disebut apa? Ya, nanti saya turunkan. Nah, di sini Allah katakan, lihat sini. Kata Allah, ambil dari sebagian harta itu untuk sedekah, untuk mengerjakan nilai kebaikan. Sedekah juga ada yang mengartikan ini turunan dari kata sedekah. Pernah dengar kata-kata ini? Shadaqallahul azim. Itu kalimat pengakuan bahwa semua dari Allah itu benar. Pengakuan iman. Nah, maka kenapa disebut dengan sedekah? Karena amalan ini bentuk pengakuan kita terhadap kebenaran Allah. Di Allah menurunkan satu kalimat, hei, kata Allah, zakat. Kemudian kita kerjakan. Kenapa zakatnya kemudian saat dikerjakan disebut dengan sedekah? Seakan-akan kita mengakui bahwa apa yang Allah perintahkan itu benar. Dan apa yang Allah janjikan pasti benar. Paham sampai sini? Contoh, saya ulang. Karena saya lihat ada sebagian wajahnya yang wajah minta tolong. Ustaz, tolong jelaskan lagi. Sedekah. Lihat sini. Sedekah. Pertama dipahami semua perbuatan yang baik-baik. Jelas? Jelas. Di semua jenis kebaikan disebut apa? Nama umumnya. Yang kedua, sedekah itu ada yang mengatakan berasal dari kata as-sidqu. Sudah? Apa itu as-sidqu? Sesuatu yang menunjukkan pengakuan atau pembuktian atas kebenaran perintah dan janji Allah. Perintah dan janji Allah. Sudah? Pengakuan atau pembuktian atas kebenaran perintah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Aplikasinya begini, contoh. Di sini ayatnya tentang zakat terkait harta. Kata Allah, ambil dari sebagian hartamu kalau sudah mencukupi syarat dan ketentuannya untuk zakat. Kenapa zakat disebut sedekah? Karena saat zakat ini ditunaikan, pertama dia mengandung unsur kebaikan. Bukankah saat berzakat ada nilai kebaikan di situ? Ya, orang bisa dibantu, kita dapat pahala, baik kan? Yang kedua, dengan kita menunaikan zakat ini berarti kita mengakui bahwa perintah Allah ini benar. Benar, kita membenarkan perintah Allah, kita tidak melanggarnya. Jadi begitu Allah katakan, kamu zakat. Kalau Anda ingin disebut sebagai hamba yang membenarkan perintah Allah, mengakui ketentuan Allah itu benar, maka buktikan. Buktinya saya keluarkan. Begitu Anda keluarkan, kenapa disebut dengan sedekah? Saya sedang membenarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Anda katakan, ya Allah, benar apa yang kamu sampaikan. Kalaupun saya belum paham hikmahnya, saya tetap kerjakan untuk membuktikan bahwa semua yang berasal darimu semua benar. Jelas? Yang kedua, dengan kita mengamalkan ini, kita membenarkan janji Allah. Nah, pertanyaannya, apa yang Allah janjikan lewat amalan-amalan tadi? Ternyata orang yang berzakat itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya bukan berkurang tapi bertambah. Makanya kenapa zakat di Quran disebut sedekah? Anda diminta yakin ya untuk membenarkan janji Allah. Allah berjanji kalau kamu keluarkan saya tambah bukan saya kurangi. Makanya ketika Anda keluarkan, kenapa disebut sedekah? Khudh min amwalihim sedekah. Nah, Allah ingin meminta Anda sepanjang kemudian kekuatan diri Anda, yakinkan pada diri Anda bahwa saat mengeluarkan zakat itu Anda sedang menambah harta, bukan menguranginya. Dan benarkanlah janji Allah, karena Allah kalau sudah berjanji tidak akan pernah mengingkari. Ya, Quran surah 3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pertanyaannya, Ustadz, tahu dari mana kalau berzakat itu hartanya bertambah bukan berkurang? Tulis pakai bahasa Arabnya, az-zakat. Sudah? Ustadz tahu dari mana kalau saya berzakat itu bisa nambah,
bukan berkurang. Pertama, dari namanya, zakat. Zakat itu punya dua arti. Satu, at-taharah. Dua, an-numu. Sudah? At-taharah artinya sesuatu yang suci dari dalam dan bersih di luar. Jadi ada yang bersih luarnya saja, cuma dalamnya kotor, nggak suci. Misal, maaf ya, maaf sekali, maaf. Kita berikan contoh hewan. Hewan yang haram itu apa contohnya? Kalau hewan yang antum sebutkan tadi, misal dia dibersihkan tuh, ya, dibersihkan, dicuci, dimandiin, disisirin, kan? Misal, ya, maaf, bersih nggak? Bersih, suci nggak? Tidak. Maka bahasa Arabnya al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Ya, khinzir, babi itu nadhifun, bersih luarnya, cuma tetap haram, nggak suci. Sama dengan manusia misalnya, pakai dasi, pakai jas, bersih, rapi. Cuman maaf, hatinya kotor, pencuri. Ya, pakai dasi, pakai jas, datang ke masjid. Orang takbir, takbir pertama dia mundur, tas orang diambil. Ya, jadi penampilan itu hanya untuk menyesuaikan dengan tas isi laptop yang diambil. Paham? Baik, sama, datang ke kantor untuk korupsi, datang ke kantor untuk menipu, pakaiannya bagus. Nah, itu disebut dengan orang yang bersih tapi tidak suci. Bersih bahasa Arabnya nadhifun. Tapi kalau sudah suci, bersih dalamnya, bersih luarnya, disebut dengan tahirun. Sifatnya disebut dengan taharah. Kata Allah, kenapa zakat disebut dengan zakat? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Zakat. Kenapa disebut zakat? Karena fungsi zakat yang pertama membersihkan kotoran di hati kita sehingga tidak terlampau loba dengan urusan harta. Gak diperbudak harta. Jadi kalau Anda tidak ingin diperbudak oleh harta, capek mikirin harta benda. Ngitung lagi. Padahal yang ada pun belum dipakai. Ya, kata Nabi, orang yang bisa makan di hari itu udah orang kaya. Kalau punya jatah buat besok udah kaya banget. Ini Anda ini harta itu cukup untuk 2 tahun ke depan, masih dihitung juga. Padahal hidup aja belum nyampe setahun. Kebayang nggak? Nah, jadi ada orang yang diperbudak dengan harta, ngitung. Dan yang paling bahaya adalah ketika dia sudah pelit dengan dirinya sendiri. Hartanya banyak, tapi nggak kepakai dengan diri sendiri. Sakitnya sudah parah, sudahlah obat generik aja. Wah, berobat nggak mau, itu nggak mau, tersiksa dirinya. Yang ngeliatin datang ke kebun cabai, cuman metik, hartanya ribuan triliun. Ya, meninggal di kebun. Paham? Dan banyak orang yang tidak menikmati itu. Ada orang diperbudak harta tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Silahkan, tiba-tiba setelah banyakin 1.900 triliun, tiba-tiba keluarganya pecah, dengan istri berpisah dan sebagainya. 25 tahun sudah menikah, ya kan? Dan seterusnya, dan tidak sedap, hidupnya nggak tenang, dibincangkan orang, masuk di media, masuk ini, masuk itu. Apa harapannya? Tidak ada. Nih, orang-orang yang berzakat itu oleh Allah dijaga dari sikap yang berlebihan terhadap harta. Diseakan-akan harta itu hanya dibuat oleh Allah mencukupi semua kebutuhannya. Jadi pas. Dan orangnya juga tenang, bukan kurang. Jadi dibuat pas. Pas dia pengen ada, pas butuh ini ada, pas mau berangkat kendaraan ada, pas mau makan makanan ada. Cuma tenang, pas mau dibagi pun tenang, keluar. Jadi dia merasa harta ini bukan sesuatu yang penting dalam hidup. Dalam arti harus tergantung kepada harta, tidak. Tapi dibuat harta mengikuti irama hidupnya. Jelas? Nah, yang paling dahsyat adalah, lihat baik-baik investasinya. Kata Allah, zakat ini saat dikeluarkan bukan sekedar membuat kita loba, menghindari sifat loba terhadap harta dan menepis racun ketergantungan kepada harta. Tapi yang kedua, ini yang paling dahsyat. Ternyata itu mengembangkan harta dengan bahasa yang indah. An-numu. Numu itu jumlahnya banyak tapi manfaatnya seimbang. Kan ada yang jumlahnya banyak tapi manfaatnya nggak ada. Nambah tapi nggak kepake. Ini tidak. Begitu nambah, kepake. Nambah, ada manfaat. Kalau bukan untuk dia, untuk anaknya. Kalau bukan untuk anaknya, untuk cucunya. Kalau bukan untuk cucunya, saudaranya. Kalau bukan untuk saudaranya, tetangganya. Jadi ketika Allah tambahkan, selalu ada manfaat di dalamnya. Pernah dengar kisah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Coba antum cek. Beliau itu hampir setiap hari asetnya nambah. Tapi kebahagiaannya itu selalu ketika beliau bisa mengeluarkan bagian dari zakatnya, bisa sholat malam tahajud sampai dengan khatam Al-Quran,
dan biasa membaca Al-Quran, yang paling dahsyat setiap nambah aset selalu ada manfaatnya. Asetnya nambah, orang Yahudi nguasai sumur. Kata Utsman, saya beli aja. Begitu dibeli, bukan cuma jadi aset, tapi jadi manfaat. Semua yang haus, tinggal ngambil, nggak usah bayar lagi. Kebunnya diambil lagi oleh Utsman, saya beli lagi kebunnya. Semua yang pengen kurma, ngambil aja sekarang, ngambil, nggak usah bayar. Yang lapar ambil, yang haus tinggal minum. Miliknya tetap milik Utsman. Dan ini kan terus bergerak kan nilainya. Setiap masa berganti, ini nilainya terus bergerak. Sampai sekarang asetnya masih ada. Dijadikan apa? Disiapkan untuk penginapan. Semua hasilnya disimpan di Bank Saudi, disedekahkan atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sekarang, orangnya sudah nggak ada 15 abad tapi asetnya masih ada dan manfaatnya terasa. Dan di mana ini semua? Ini salah satunya kebiasaan Utsman untuk berzakat. Setiap orang yang berzakat, maka harta yang dikeluarkan itu dilipat gandakan paling minimal 10 kali lipat dari sebelumnya. Paling minimal 10 kali. Ini lihat sini, fokus ya. Rumusnya Quran surah 6 ayat 160. Saya ulang, rumusnya Quran surah 6 ayat 160. Sebentar, ini waktu saya sudah habis. Boleh nggak saya minta 5 menit lagi aja? Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Anda pengen sampai zuhur silahkan. Saya jam 10 kurang seperempat pulang. Ya. Lihat sini. Tahan. Kecuali kalau ada perubahan. Fokus. Setiap yang mengerjakan kebaikan sudah dilakukan karena Allah, maka perbuatan itu berubah jadi amal soleh. Ya, semua perbuatan namanya amal. Dikerjakan karena Allah, karena dorongan iman kita disebut dengan amal soleh. Paham? Misal, saya mau minum nih. Bukan sekedar minum itu perbuatan. Saya niatkan karena Allah, saya sebut namanya Bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal Bismillah. Ya, kalau mau lebih jelas saya contohkan, misal Bismillah. Alhamdulillah. Jelas? Saya tutup lagi. Nah, ketika saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lakukan karena Allah, maka perbuatan ini langsung berubah namanya menjadi amal soleh. Nah, saat jadi amal soleh ini, dia punya nilai. Nilainya disebut dengan hasanah namanya. Jelas? Hasanah. Hasanah ini kalau sudah punya nilai, maka oleh Allah kemudian dia punya poin. Poinnya 10. Setiap hasanah punya 10 poinnya. Rumusnya di mana usah diketahuinya? Di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan punya nilai hasanah, maka dia dapat poin 10 kebaikan. 10 kali lipat dari sebelumnya. Ya, asyru amsalihha itu, asyru amsal itu 10 kali lipat, 10 kali dari yang semisalnya. Nah, sekarang ada orang mengerjakan kebaikan. Dia keluarkan dari sebagian hartanya untuk zakat. Zakat, maka zakat jadi amal soleh. Jelas ya? Ketika zakat jadi amal soleh, maka dia punya nilai namanya hasanah. Ketika dia jadi hasanah, maka Allah berjanji setiap perbuatan hasanah dilipat gandakan 10 kebaikan. Ingat, semua yang jadi hasanah dilipat gandakan. Kalau Anda sholat, Anda jadi hasanah. Baik ya, sholat jadi hasanah, sedekah jadi hasanah, zakat jadi hasanah. Punya nilai minimal 10. Ustadz tahu dari mana kalau sholat jadi hasanah? Buka Quran surah 11 ayat 114. Kata Allah, aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sholat menghasilkan hasanah, zakat menghasilkan hasanah. Di ketika Anda keluarkan zakat sekali, poinnya 10. Apa itu poin 10 yang dimaksudkan? Bukan cuma poin pahala akhirat, tapi melipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang dikeluarkan. Misal, Anda zakatnya 5 juta. 5 juta. Maka ini punya poin di sisi Allah, kalikan 10 kali lipat, jadi poin pahala akhirat. Bonusnya di dunia dikembalikan lagi oleh Allah 10 kali lipat dari apa yang dikeluarkan. Kalau Anda keluarkan 5 juta, berarti Anda dapat berapa? 50 juta. Ini yang kembali kepada Anda. Jadi sebetulnya kalau orang paham tentang konsep zakat, dia nggak akan pernah menunda. Yang ada, dia bercita-cita untuk berzakat. Karena zakat itu lebih daripada sekedar nabung dan kontan. Jadi begitu Anda keluarkan 5 juta, balik 50 juta. Jadi kalau orang paham, kalau berzakat itu mengembalikan harta 10 kali lipat, misalnya paling minimal, demi Allah saya katakan, gak akan ada orang nunda zakat. Dan gak akan pernah orang salah menyimpulkan kalau zakat itu kehilangan harta. Tidak. Kata Allah bukan hilang, malah nambah. Anda keluarkan, saya tambah. Selesai. Dan ini bentuk syukur. Begitu Anda syukur, ditambah. Kan tadi ayatnya. La in syakartum la azidannakum. Syukur anggota tubuh gunakan pada yang baik. Syukurnya harta pakai sesuai ketentuan Allah.
Apa diantaranya? Kata Allah zakat. Begitu Anda zakat, ditambahlah azidannakum. Berapa nambahnya? Paling minimal 10 kali lipat. Jadi kalau Anda keluar 5 juta, balik berapa? 50 juta. Tapi cara memahaminya, awas, mesti baik. Bukan berarti langsung diterima kontan 50 juta. Ada yang bentuknya begitu, balik 50 juta. Lewat apa? Lewat proyek, tiba-tiba dapat proyek 50 juta nilainya. Nggak percaya silahkanlah. Anda keluarkan aja 5 juta misalnya, atau 500 ribu, atau 5.000 rupiah. Nanti Anda akan lihat, Anda akan mendapatkan sesuatu nilainya 10 kali lipat daripada itu. Tiba-tiba pulang dari sini keluar, terus pilih-pilih misalnya baju, pakaian di luar. Udah Jeng, gak usah beli, saya aja yang ngasih. Itu nilainya 50 ribu. Padahal Anda masukin kotak infak cuma 5 ribu. Ya, atau Anda keluarkan zakat itu cuma 5 ribu. Begitu keluar dapat 50 ribu. Ada yang traktir makanan. Ada yang dijaga oleh Allah supaya nggak sakit. Yang kalau dia sakit biayanya bisa 50 juta. Ada. Tapi yang harus Anda yakini adalah, begitu Anda keluarkan zakat, Anda mendapatkan investasi 10 kali lipat dari sebelumnya. Ini harus Anda pahami. Ya, ada real langsung diberikan. Kalau itu memang Anda butuhkan, bentuknya langsung berupa harta Anda terima. Ada lagi yang kedua, bentuknya aktiva. Ya Anda simpan untuk memberikan kemaslahatan bagi Anda. Nilainya 10 kali lipat dari yang tadi. Ya, tidak sehat, tidak terkena utang, proyeknya lancar, ya tidak terganggu macam-macam, nilainya 10 kali lipat dari yang tadi. Kalau mau iseng-iseng silahkan aja, keluarkan oleh Anda. Begitu Anda zakat, Anda lihat-lihat. Setelah zakat, perhatikan langkah hidup Anda. Anda akan temukan, Anda akan mendapatkan sesuatu yang kalau Anda hitung paling minimal 10 kali lipat dari sebelumnya. Gak percaya silahkan. Ya, cuman gak ada kerjaan aja. Gak ada kerjaan, capek dan pasti terbukti. Sudah? Nah, jadi saya mau pesankan, kalau sudah masuk kepada nisabnya, sudah masuk haulnya, jangan ditunda. Kalau bisa, sebelum ada itu udah dihitung, kapan saya zakat nih. Dia udah investasi itu. Ya, dan yang belum nyampe, jangan cara berpikirnya dirubah. Terus saya kadang-kadang suka nggak paham saya tuh. Jadi gini, orang menganggapnya zakat itu untuk orang yang kaya. Dan untuk orang yang sudah nyampe nisab. Orang yang nyampe nisab, keluar zakat. Orang nyampe haul, keluar zakat. Hei, ajakan Quran itu bukan begitu. Ajakan Quran itu mengajak kita semua untuk bisa zakat. Di zakat itu jadikan bagian dari visi kehidupan kita. Saya selama hidup pasti bisa zakat. Walaupun cuma nilainya 1.000, 2.000. Mesti bisa. Gitu caranya. Jadi bukan Anda pahami, oh berarti yang sudah nisab saja yang zakat. Tidak. Cara berpikirnya adalah, kalau Allah katakan zakat, wa'atu zakat, saya mesti zakat. Selama hidup saya mesti zakat. Maka Anda mulai berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya mohon ya Rabb. Saya selama ini sudah sholat, saya selama ini sudah puasa. Cuman jangan sampai Engkau wafatkan saya Allah sesuai ajalnya. Saya belum sempat zakat. Bimbing saya untuk bisa zakat ya Allah. Bimbing saya. Walaupun cuma 25 juta ya Allah zakatnya selama hidup. Masya Allah. Zakat 25 juta, 2,5%. Berarti mintanya berapa? 1 miliar. Paham ya?